Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Ya. Kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca Bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan harapan semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa diberikan kelancaran sampai akhir nanti. Ya. Amin. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas disiapkan dulu teman-temannya. Kita berdoa bersama. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kita membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baiklah, sebelum kita membahas materi kita hari ini, seperti biasa kita ingat-ingat dulu ya materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Ada yang ingat minggu kemarin kita bahas tentang apa? Kelestarian lingkungan. Ada yang mau menyampaikan? Oh iya, silakan. Salah satunya itu terdapat dalam suatu hukum ayat 1 sampai 42 itu menjelaskan tentang kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh ulah tanah manusia sendiri. Lagi? Saya Bu, Ya. kerusakan itu ada dua. Pertama kerusakan langsung dan yang kedua kerusakan tidak langsung. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya pada materi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah melalui pengamatan terhadap video pembelajaran peserta didik mampu yang pertama menunjukkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua menjelaskan isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga mendemonstrasikan hafalan ayat Al-Quran dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir ini yang penting menunjukkan sikap perilaku bersemangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Untuk materi kali ini itu adalah tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa diperoleh tanpa belajar. Ya, maka di sini hukumnya belajar atau mencari ilmu itu wajib. Ya, sebagaimana dalam hadis, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin muslimin, bahwasanya mencari ilmu itu adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun dalil Al-Quran hadis tentang perintah menuntut ilmu pengetahuan itu ada banyak, seperti Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang sudah kalian baca tadi di awal. Kemudian yang kedua Quran surat Yunus ayat 101, Al-Baqarah ayat 164, Al-Hujurat ayat 6 dan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda. Itu dalil-dalil tentang perintah menuntut ilmu pengetahuan. Ya. Silakan sebelum saya nanti menyampaikan gambar yang harus kalian amati,
nanti baru kita melakukan proses pengamatan. Silakan. Kalau ada pertanyaan disampaikan ya. Selanjutnya kita amati ya. Mari mengamati. Siapakah mereka? Ada yang kenal? Tidak. Oh, salah Bu, harusnya bukan foto ini yang di sini. Kalau fotonya artis. Ya. Siapakah mereka? Ya. Mereka ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang hidup pada masa Bani Umayyah. Ya. Jadi pada abad pertengahan sekitar tahun ke-8 sampai ke-12 Masehi, Islam itu menjadi sumber ilmu pengetahuan. Ya. Jadi awalnya kalau sekarang kan kita meyakini ilmu pengetahuan itu dari barat, ya kan? Semua yang dikenali rata-rata ilmuwan itu berasal dari barat. Padahal yang menjadi cikal bakalnya ilmu pengetahuan itu sebenarnya adalah Islam itu sendiri, ya, Al-Qur'an. Dalil yang pertama yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan itu adalah Quran surat Al-Alaq. Nah, sebagaimana kita ketahui Al-Alaq itu adalah wahyu yang pertama kali turun. Nah, coba kita baca dulu bersama. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi satu kelompok isinya 2 sampai 3 orang. Ya. Pembagiannya mau sama seperti kemarin atau mau saya acak? Acak. Sesuai dengan tempat duduk aja ya. 1, 2. Ini jadi satu kelompok. 1, 2, 3 jadi kelompok kedua. 1, 2, 3 kelompok ketiga. 1, 2, 3 kelompok keempat. 1, 2, 3 kelompok kelima. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan bergabung dari kelompoknya. Digeser ya. Ini tugasnya, ya, tugas kalian silakan dikerjakan apa yang sudah saya tuliskan di LKPD. Linknya di situ, sama bisa buka di laptopnya kalian masing-masing ya. Kerjakan di situ sudah. Ya, perintahnya nanti kalian saya minta untuk isi LKPD, kemudian nanti hasil yang dari LKPD-nya itu kalian tulis ke dalam bentuk PowerPoint agar nanti bisa kalian presentasikan di depan dengan kelompoknya. Ya. Jadi seperti apa tugasnya? Dilihat dulu di linknya itu. Kalian akses sendiri sudah di masing-masing laptop kalian ya.
telah menjelaskan tentang fenomena ini dan terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dari dinding dan darat yang tidak tembus. Quran surat Al-Furqan ayat 53. Bisa dipahami ya penampilan presentasi dari kelompok 1 tadi? Bisa. Apa yang mereka temukan? Sungai. Ada fenomena sungai di bawah laut katanya. Ya, ditemukan oleh siapa tadi? Papues itu orang Meksiko. Ya, itu seorang non-muslim sebenarnya yang ditanyakan oleh kelompok 3 tadi. Apakah Papues itu muslim? Tadi dia sudah dijawab benar. Papues itu awalnya bukan seorang muslim, tetapi karena sudah menemukan fenomena seperti ini dan ternyata terbukti di dalam Al-Quran sudah ditulis, ya, maka dia menjadi yakin bahwasanya oh ternyata Al-Quran itu benar. Jadi materi kita hari ini yaitu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan satu-satunya sumber, kalau bisa dibilang itu sumber induk. Jadi segala pengetahuan yang ada yang terjadi di dunia ini, di dunia nyata ini, itu sebenarnya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Hanya saja mungkin ada beberapa yang sudah diketahui dan ada beberapa yang belum. Nah, marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan